Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama dan yang paling utama, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Berapa banyak Allah telah memberikan kita nikmat pada hari ini. Yang tadinya berjuang membersihkan rumah yang berada di penghujung kontraknya, yang tadinya berpuasa melihat orang meminum begitu segarnya minuman tadi, dia akan tahu nikmatnya ketika berbuka. Dan orang yang sakit bakalan tahu nikmat ketika dia sehat. Tetapi orang yang sehat, dia tidak akan pernah sadar kalau dia tidak merasakan sakit. Karena itulah yang menjadikan kita menghargai setiap waktu, setiap detik, setiap menitnya, itu bersyukur kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam hari ini diberikan kesempatan kembali untuk sharing ke ustaz-ustazah semuanya yang mungkin ada yang lebih expert dalam bidang ini, dan anak hanya berbagi apa yang kita tahu. Kalau salah silakan dikoreksi, karena sebaik-baiknya teman itu bukan teman yang membiarkan kesalahan, tapi teman yang memberikan penyampaian hal yang jujur walaupun itu pahit. Merujuk pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran surat Al-Hujurat ayat ke-15. Di sini kita memiliki tema berjuang. Kira-kira jika ditarik garis lurus, yang akan menjadi sebuah pertanyaan kepada ustaz dan ustazah semuanya, apa makna berjuang menurut ustazah dan ustaz sekalian? Boleh dijawab. Apakah berjuang itu menumpahkan darah? Apakah berjuang itu harus dengan senjata? Apakah berjuang itu harus dengan pedang? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya. Kalau di zaman Rasulullah, yang namanya berjuang
itulah perjuangan, yaitu menumpahkan darah dalam berjihad, mengangkat senjata melawan orang-orang kafir. Lalu apakah sekarang ini ada medan untuk ustaz-ustazah berjihad, mengangkat senjata dan menumpahkan darah? Tentu hal itu yang menjadi pertanyaan. Apa makna jihad pada diri kita sendiri? Dan itu harus kita pahami dan harus kita bisa kita dalami lagi. Karena ada suatu ceramah dari salah satu ustaz seperti orang yang bom bunuh diri. Apakah itu jihad? Wallahu a'lam. Karena pengertian jihad menurut mereka mungkin berbeda. Sedangkan kita di sini jihad yang paling kita harusnya pikirkan itu nanti adalah jihad yang paling dasar, yang mungkin kalau kita tidak bisa melawan jihad yang paling dasar itu sendiri, tentulah bagaimana kita mau ikut jihad ke medan yang lebih besar. Di sini ada sedikit penjelasan bahwa mengenai perjuangan. Hidup itu adalah perjuangan, dan perjuanganlah yang membuat kita hidup. Jihad fisabilillah merupakan puncak ajaran Islam, sehingga umat Islam yang melaksanakan akan mendapatkan kemuliaan dan kejayaan di dunia dan surga di akhirat. Sebaliknya, mereka meninggalkan jihad dan tidak terbesit sedikit pun dalam hatinya untuk berjihad akan hina dan derita di dunia serta mendapatkan siksa Allah di neraka. Jihad adalah salah satu jalan bagi umat Islam untuk meraih kejayaan Islam. Mereka dari penjajah dan meraih kembali ke tanah yang hilang. Seperti Indonesia dulu yang pernah dijajah. Indonesia dijajah itu merebut haknya, tanah kelahirannya dari penjajah. Ketika para ulama, para orang-orang Islam diperintahkan untuk memerdekakan, berjuang, merampas tanah air dari penjajah, itu salah satu medan jihad. Lantas sekarang Indonesia sudah merdeka. Lantas teman-teman mau berjihad di mana? Yang jadi pertanyaannya. Apakah teman-teman ustaz-ustazah semua bakalan pergi ke Palestina? Wallahu a'lam. Sedangkan kita saja ketika diberikan senjata laras panjangnya itu namanya, mungkin tangan bergetar, tidak sanggup memegangnya atau bahkan menekan untuk menembaknya sendiri. Di sini berjihad bukan berarti harus menumpahkan darah, seperti yang disampaikan oleh ustazah tadi, bahwa jihad itu sendiri ada dengan harta, ada dengan doa, ada dengan perjuangan. Lantas ketika kita memiliki harta, kita bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dengan sebanyak apapun kita memberikan harta kita, itu adalah salah satu jalan kita ikut bahwasanya menjadi dengan niat tadinya untuk berjihad, dengan membantu saudara-saudara kita tadi. Nah, pengertian jihad menurut para ulama, dan di sini mengenai perjuangan di jalan Allah tadi, bukan hanya jihad. Jihad ini adalah salah satu hal yang menjadikan itu adalah perjuangan di jalan Allah. Bisa dikatakan perjuangan di jalan Allah itu adalah judul umumnya. Jihad adalah salah satu dari judul umumnya tadi. Menuntut ilmu itu adalah perjuangan di jalan Allah. Berbakti kepada orang tua itu juga perjuangan di jalan Allah. Dan ada yang lain juga. Dari yang pertama mengenai pengertian jihad. Jihad adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang diridhoi Allah daripada keimanan, amal soleh, dan menolak sesuatu yang dimurkai Allah dari kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Sedangkan menurut Syekh Sabit, jihad adalah berasal dari kata al-juhdu, yaitu upaya dan kesusahan, artinya meluangkan segala yang
berupaya sekuat tenaga, serta menanggung segala kesusahan di dalam memerangi musuh dan menahan serangan. Ketika dikatakan karena sungguh-sungguh, ketika ustaz dan ustazah memperjuangkan sesuatu, itu ada kata harus bersungguh-sungguh, menjajah. Ketika ustaz dan ustazah memperjuangkan orang yang diijabkan, apa yang ustaz dan ustazah akan lakukan? Apakah hanya diam di tempat saja? Apakah hanya menunggu dia datang? Lantas kalau laki-laki istilahnya menjemput, mencari. Terus ketika dalam hal tersebut saja ustaz dan ustazah serius dalam hal itu, lantas dalam hal perjuangan masa ustaz ustazah hanya sambilan mengesap bulu. Nah, jadi dalam hal tersebut yang menjadikan kita melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh tadi. Ketika kita memiliki niat yang baik, niat yang insya Allah itu diridhoi Allah, maka bersungguh-sungguhlah itu, bersungguh-sungguh, sehingga ketika kata menjaga wajahnya itu terucap, itu bukan hanya sekedar teks saja, tapi itu menjadi penyemangat ketika perjuangan itu dilakukan. Nah, di sini macam-macam jihad, ada 5. Yang pertama, jihad untuk memperbaiki diri, jihad al-nafs, dan yang kedua, jihad melawan syaitan, jihad al-syaitan, dan yang ketiga adalah jihad al-kufar wal al-munafiqin, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Dan yang keempat itu adalah jihad melawan orang-orang zalim, ahli bid'ah dan para pelaku kemungkaran. Nah, itu ada 4 ya, bukan 5 ya, ada 4 pembagian jihad. Namun pada dasarnya tidak terlalu jauh kita membahas mengenai jihad ini. Dan pada diri kita sendiri aja, kita harus berjihad melawan hawa nafsu dan syahwat kita. Karena jihad yang pada dasar ini, kalau kita tidak mampu untuk melawannya, bagaimana dengan medan jihad yang lebih besar? Nabi SAW bersabda, yang artinya jihad yang paling pertama adalah seseorang berjihad atau berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Ibnu Najjar dan Abu Dzar. Nah, dari faedah yang indah ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim ketika menjelaskan surah Al-Ankabut ayat 9, yang artinya, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami akan memberi kepada mereka hidayah kepada jalan-jalan kami. Itu surah Al-Ankabut ayat 59. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dalam ayat yang tadi kita bacakan artinya, Allah mengingatkan hidayah dengan jihad. Orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang paling sempurna jihadnya. Jika yang paling wajib adalah menjihadi diri sendiri, menjihadi hawa nafsu, menjihadi setan, dan menjihadi dunia. Nah, jadi keempat perkara ini Allah menyampaikan tadi bahwasanya ketika keempat tadi kita bisa menaklukkannya, maka Allah akan memberikannya hidayah kepada jalan-jalan kehidupannya dan akan menyampaikannya ke surga. Siapa yang meninggalkan jihad, maka ia akan kehilangan hidayah sejumlah jihad yang dia tinggalkan. Nah, dari ayat pertama maknanya, dan orang-orang yang jihad hawa nafsunya di jalan kami dengan cara bertaubat, kami akan memberikan kepada mereka hidayah kepada jalan-jalan ikhlas. Itu saja yang menjadi dasar kita untuk melakukan awal dari perjuangan tadi, jihad melawan hawa nafsu.
Seperti yang dikatakan tadi di awal, tidak mungkin ia menjihadi musuhnya yang lahiriah, yang tampak, kecuali dengan menjihadi musuhnya yang batin. Barang siapa yang menang melawan musuhnya yang batin, ia akan menang melawan musuhnya yang lahiriah. Dan siapa yang kalah oleh musuhnya yang batin, ia akan dikalahkan oleh musuhnya yang lahiriah. Itu diambil dari buku Faulul Faul halaman 117. Nah, jadi dalam hal tersebut yang menjadikan kita jangankan menuju medan yang besar dulu. Bisa diibaratkan kita selesai dengan yang wajib baru mengerjakan yang sunnah, ya kan? Ketika kita sholat masih bolong-bolong, itu tidak dianjurkan kita sholat sunnah dulu, karena kewajiban kita belum selesai. Ketika sholat sunnah kita sudah mantap, barulah menambah. Karena sholat sunnah itu nantinya menjadi penyempurnaan nanti. Kalau seandainya sholat wajib kita ada yang rupa, gitu ya, yang misalnya tidak ada yang misalnya tidak khusyuk, gitu. Itu menjadi penyempurnaan tadi. Hal itulah yang menjadikan diri kita bagaimana kita mau berjuang di medan yang lebih besar. Kalaulah masih kita kalah dengan perjuangan yang paling dasar. Mulai sesuatu jangan lupa bismillah. Jika selesai ucapkan alhamdulillah. Semoga ceramah kali ini membawa berkah agar nanti menjadi penerang di alam barzakh. Mohon maaf jika ada salah kata. Yang menyampaikan tidaklah sebaik yang mendengarkan, karena di sini yang menyampaikan juga dalam proses belajar. Kalau masih banyak salah mohon dimaafkan. Kalau yang benar itu datang dari Allah, yang salah dari diri anda sendiri. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Adi. Acara selanjutnya penampilan minat dan bakat yang akan dibawakan oleh Ustaz Zakiha pada Ustaz Adi. Iya. Saya